Syekh Zakaria hafizahullah taala di Kuliah Al-Ulum Asy-Syar'iyyah wal Lughah Al-Arabiyyah KUSA. Ana tidak mau berlama-lama karena matanya insya Allah simple ya. Sekilas ini. Kalau suara yang kecil mohon kabari ya. Soalnya laptopnya sedikit bermasalah. Qabla an abda urid qari'an minkum. Al yaqra ada al-bab tasi'. Man yaqra minkum yatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillah, ana Ustaz. Ayat tafaddal. Iqra masmuk. Muhammad Wibisono, Ustaz. Ayo hayakumullah Muhammad bin Salam. Tafaddal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-babut tasi' alaqatul huruf wa fihi arba'atu dawabit. Ad-dhabitul awwal alaqatul hurufi arba'un. At-tamathulu wa huwa ittihadul harfaini makhrajan wa sifatan. At-tanajus wa huwa Hah? At-tanajus au at-tajanus afwan. ahsan. At-tajanus wa huwa ittihadul harfaini makhrajan la sifatan. At-taqarub wa huwa taqarubul harfaini makhrajan wa sifatan Oh, ya, salah ya. au makhrajan la sifatan. At-taba'udu wa huwa taba'udul harfaini makhrajan sawa'un ikhtalafa aw ittafaqa sifatan. Ad-dhabitu tsani tanqasimu kullu alaqatin ila thalathati aqsamin. Al-awwal saghirin wa huwa ma sakana harfuhul awwal wa taharraka ats-tsani. Ats-tsani kabirin ma taharraka harfahu. Ats-tsalits mutlaqin ma taharraka harfuhul awwal wa sakana ats-tsani. Ad-dhabitu tsalits hukmul kabiri wal mutlaqi fil alaqatil arba'i wa huwa fi alaqatil arba'i huwa wujubul izhari mutlaqan. Ad-dhabitu rabi' hukmus saghir fil mutamathilain al-idghamu illa fi qawlihi ta'ala ma liyah halaka liman yaskutu 'alal ha'il ula. Fil mutajanisain al-izharu illa fi mawadi'. Fil mutaqaribain al-izharu illa fi masaila. Fil mutabaidain al-izharu illa fin nunis sakinati fatukhfa ma'al qafi wal kafi. Ahsan. Barakallahu taufik. Qiraah jayidah mutazah. Ikbar. Bismillah. Insya Allah pelajarannya simple ya. Sanadrus al-bab tasi'. Yaitu ma ta'allaq bi alaqat al-huruf, yaitu hubungan-hubungan antar huruf. Huruf bahasa Arab atau hukum tajwid itu terbagi menjadi tiga ya, atau memiliki tiga rukun kan, sebagaimana yang telah antum mengetahui semuanya. Yang pertama makharij, yaitu pembahasan di seputar satu huruf. Yang kedua ahkam tajwid, pembahasan seputar bertemunya dua huruf. Nah, ini alaqat huruf masuk di sini, ahkam. Nanti ketika nun sukun bertemu huruf lain, nun sukun bertemu huruf yang lain, ini akan dibahas di sini. Yang ketiga itu yang banyak disepelekan sama orang, yaitu al-waqfu wal ibtida. Ini sangat penting, bahkan para ulama tajwid sampai menulis kitab sendiri membahas al-waqfu wal ibtida. Alaqatul huruf
Wa fihi arba'atu dhawabit. Ada 4 poin di dalam bab 9. Ad-dhabitul awal, poin pertama, alaqatul hurufi arba'un, yaitu punya 4 huruf. Al-awwal at-tamasul. At-tamasul dari kata misal, itu yang sama. Bahwa ittihadul harfaini makhrajan wa sifatan. 2 huruf yang bertemu, 1 makhraj dan 1 sifat. 1 makhraj huruf dan 1 sifat huruf. Misal, bertemunya ba dengan ba. Ini kan satu huruf ini ya. 1 makhraj. Ba makhrajnya di mana? Di syafatain. Kemudian misal jim bertemu dengan jim. Ya, 1 makhraj dan 1 sifat. Jim makhrajnya di tengah lidah dan sifatnya juga sama, yaitu ada sifat al-jahar, ada sifat asyiddah, ada sifat al-qalqalah, sifat al-infitah, dan sifat al-ismat. Ini contoh at-tamasul, ittihadul harfaini makhrajan wa sifatan. Nanti akan datang insyaallah at-tamasul itu terbagi menjadi 3 lagi. At-tajanus juga terbagi menjadi 3, dan at-taqrub terbagi menjadi 3. Ini kita bahas simpel dulu ya. Tamasul ittihadul harfaini makhrajan wa sifatan. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, idrib bi'asakal hajar. Sal atau ba ya. Allah berfirman, idrib bi'asakal hajar. Idrib bi'asakal hajar. Ini ada ba dengan ba. Idrib bi'asaka. Ketika ba bertemu dengan ba, hukumnya adalah at-tamasul atau disebut dengan idgham mislain. Hukumnya idgham nanti insyaallah kita bahas. Hukumnya idgham yaitu ketika 1 huruf yang sama makhraj dan sama sifat bertemu. Kemudian at-tajanus, bahwa ittihadul harfaini makhrajan la sifatan. Bertemunya 2 huruf ya. Bertemu 2 huruf, 1 makhraj beda sifat. Apa maksudnya 1 makhraj beda sifat? Kita semua telah belajar dan telah mengetahui bahwa saya makhraj atau makharijul huruf dalam bahasa Arab itu terdiri dari 17. Dari 29 huruf. Ya. Jumlah huruf Arabnya ada 29 dan jumlah makhrajnya ada 17. Otomatis ada 1 makhraj yang memiliki beberapa huruf. Ya. Banyak huruf keluarnya di 1 jalan. Seperti aqsal halaq, tenggorokan paling bawah keluar ha dan hamzah. Wasatul halaq, tenggorokan tengah keluar ha dan kha. 1 makhraj tapi keluar 2 huruf. Bagaimana hukumnya ketika hamzah bertemu dengan ha ini? Ketika hamzah bertemu dengan ha, ini kan 1 makhraj, 2 huruf, 1 makhraj, tapi beda sifat. Kayak seperti Ali dan Umar misalkan keluar dari pintu yang sama. Tentu Ali punya sifat dan Umar juga punya sifat yang berbeda dengan sifatnya Ali. Sebagaimana Hamzah dan Ha juga punya sifat masing-masing yang sifatnya berbeda dari yang lain. Nah, ketika Hamzah bertemu dengan Ha, terjadilah hukum tajanus. Ya, tajanus. Atau contoh lain misalkan 1 makhraj itu ha dan kha. Ketika ha bertemu dengan kha dalam 1 kata, terjadilah hukum tajanus. Atau ketika ain dengan ha dengan ain afwan, yang paling atas ketika ghain bertemu kha.
Dua huruf bertemu satu makhraj tapi beda sifat. Terjadilah hukum tajanus. Ya. Misal, ambil contoh tadi. Misalkan tadi hamzah bertemu dengan ha, atau ha bertemu dengan ain, atau kha bertemu dengan wain, dan masih banyak lagi ya, seperti wasatul lisan, tengah lidah itu juga keluar 3 huruf bersamaan. Shin, jim bertemu dengan shin bertemu dengan ya. Ini kalau saling bertemu terjadi hukumnya namanya tajanus. Hukumnya namanya tajanus ya. Ittihadul harfaini makhrajan wa sifatan. Al-Jamzuri berkata, in fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihima ahaq. Wa in yakuna makhrajan taqarraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba mutqaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin. Ittafaqa fi makhraj. Mereka semua menyatu atau sepakat dalam satu makhraj. Ittafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisain. Namanya adalah mutajanisain, yaitu ketika 2 huruf bertemu. 2 huruf ini satu makhraj, satu pintu keluar. Tapi contohnya adalah mutajanisain ya. Contohnya adalah ya, contoh mutajanisain adalah yalhaz dzalika. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yalhaz dzalika. Yalhaz dzalika. Huruf sa dengan zal itu satu makhraj ya. Makhrajnya itu ujung lidah menempel di gusi atas. Ujung lidah ketika menempel gusi atas keluar 3 huruf. Satu makhraj keluar 3 huruf. Ta, zal, dan Allah. Setiap huruf punya sifatnya masing-masing. Ketika sa dengan zal bertemu, terjadilah hukum. Nama hukumnya adalah at-tajanus atau idgham mutajanisain. Baik. Kemudian at-taqarrub, saling berdekatan. Bahwa taqarrubul harfaini makhrajan wa sifatan atau makhrajan la sifatan. Bertemu 2 huruf makhraj dekat, makhraj dekat ya, otomatis beda sifat juga. Makhrajan wa sifatan, taqarrubul harfain makhrajan wa sifatan atau makhrajan li sifat. Intinya bertemu 2 huruf yang makhrajnya berdekatan. Seperti makhraj nun ketemu huruf mim misalnya. Nun bertemu mim. Ini mutaqaribain namanya. Karena nun makhrajnya di ujung lidah menempel di langit atas. Dengan mim makhrajnya adalah 2 syafah, 2 bibir. Atau makhraj nun bertemu dengan alam. Makhraj nun bertemu dengan lam. Makhraj nun ujung lidah bertemu langit atas, makhraj lam juga ujung lidah bertemu dengan langit atas setelah makhraj nun. Ini harusnya sudah belajar makhraj huruf dulu ya. Kemudian contoh lain, nun bertemu dengan ro. Nun bertemu dengan ro, makhraj nun itu ujung lidah menempel gusi atas, makhraj ro juga ujung lidah bertemu dengan langit atas setelah makhraj ro, setelah makhraj lam. Contohnya ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, qur rabbi. Qul rabbi. Rabbi imma turiyanni ma yu'adun misalkan. Lam bertemu dengan ro, jadilah 2 huruf yang makhrajnya berdekatan. Bukan satu makhraj, tapi makhrajnya berdekatan, maka dinamakan idgham at-taqarrub, yaitu idgham al-mutaqaribain.
Di sini jelas ya, insya Allah ya. Kemudian kita masuk ke hukum at-tabaud. Ini hukum yang mungkin baru didengar ya, yang baru belajar tajwid. Karena hukum ini sebenarnya pembagian ini sebenarnya tidak membuahkan hasil apa-apa. Tapi karena ihtimalat akliyah, kemungkinan-kemungkinan pembagian akal melazimi pembagian ini, maka disebutkan di karena huruf itu kalau tidak semisal, kalau tidak semisal tapi beda sifat, kalau tidak sifatnya berdekatan, kalau tidak hurufnya berjauhan. Itu kemungkinan-kemungkinan akal yang ada dalam pembahasan alaqat al-huruf, yaitu bertemunya dua huruf. At-tabaud yaitu tabaudul harfaini makhrajan, dua huruf yang saling berjauhan dari sisi makhraj. Seperti huruf nun, yaitu makhrajnya ujung lidah bertemu dengan ha, makhrajnya aqsal halaq atau tenggorokan paling belakang. Misal ya, nun bertemu dengan ha. Ini makhraj yang sangat berjauhan, hukumnya adalah tabaud. Hukumnya adalah at-tabaud. Contohnya adalah minuhum. Allah SWT berfirman, minuhum. Minuhum. Ini ya. Ini simple dulu ya sampai sini. Insya Allah jelas ya karena bahasanya ringan. Tamasul ittihadul harfain ya. Satu huruf yang bersatu makhraj satu sifat. Tajanus satu makhraj beda sifat. Taqarrub dekat makhraj beda sifat. Tabaud jauh makhraj. Jauh makhraj mau sifatnya sama atau sifatnya beda nggak berpengaruh. Yang penting selama makhrajnya jauh ya itu jelas hurufnya berbeda. Di dalam As-Sasabil Asy-Syafi yang karena karya Syekh Utsman As-Sulaiman Murad itu disebutkan 4 pembagian ini. Beliau rahimahullahu taala berkata, adghim minas saghiri ma tamathala in kana awwalun minal maddi khala'afan. Beliau rahimahullahu taala inil taqal harfani qusima arba'a aqsamin wa kullun ulima. Ketika dua huruf bertemu dalam khat, yaitu dalam lafaz, qusima arba'a aqsam, dibagi menjadi 4 pembagian. Wa kullun ulima, dan setiap pembagian ini sudah diketahui, maksudnya sudah diketahui oleh para ulama tajwid. Fa in tawafaqa kilal harfaini waswan wa makhrajan yakun mithlaini. Ketika dua huruf tawafaq sama dari sisi makhraj ataupun sifat, yakun mithlaini. Hukumnya menjadi hukum mithlain, yaitu at-tamasul di sini. Wa in tawafaqa jami'an makhraja. Adapun ketika dua huruf itu sama dari sisi makhraj, tawafaqa makhrajan faqat, dari sisi makhraj, la sifatan famutajanisaini ja. Samanya dari sisi makhraj tapi beda sifat, maka hukumnya adalah mutajanisain. Wa mutaqaribaini indahum urif in qarubal makhraj wal wasfu ikhtilif. Dan mutaqaribain diketahui ketika dua huruf itu berdekatan dan beda makhraj, berdekatan dalam sisi makhraj dan beda sifat. Bagian keempat beliau sebutkan wa mutaba'idani in taba'ada fi makhrajin wal wasfi lam yattahida. Dan idgham atau at-taba'ud, hukum at-taba'ud ketika dua huruf ini berjauhan, in taba'ada fi makhrajin, ketika dua huruf ini berjauhan dari sisi makhraj wal wasfi lam yattahida, berjauhan dari sisi makhraj dan dari sisi sifat juga tidak bersatu. Wa kullu wahidin minal arba'ati munqasimun hatman ila thalathati. Pembagian 4 ini, 4 hubungan huruf, setiap pembagian terbagi menjadi 3 lagi. Insya Allah kita akan bahas di ad-dhabit ats-tsani.
Kita masuk ke ad-dhabit ats-tsani. Tanqasimu kullu alaqatin ila thalathati aqsam. Setiap hubungan empat tadi, taqarrub, mislai, tamasul, tajanus, taqarrub dan tabaud itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama shaghir, yang kedua kabir, yang ketiga adalah mutlak. Kapan itu dikatakan shaghir? Ketika harful awal sakana. Huruf pertama sukun, wa taharraka tsani, huruf kedua berharokat. Contohnya sukun ya, ketemu dengan harokat, entah itu fathah, kasroh, atau dhammah. Terjadi hukum shaghir ya. Nah, di mana ya? Ketika sukun bertemu fathah, dhammah atau kasrah namanya shaghir. Kabir itu ma taharraka harfahu. Atau kita ambil contoh lain. Misalnya ba sukun bertemu ba fathah ya. Idrib bi asaka. Ba sukun ketemu ba kasrah. Idrib bi asaka. Ini namanya mutamathilain shaghir. Karena mutamathilain satu makhraj, satu sifat. Shaghir karena yang pertama hurufnya sukun, yang kedua berharokat. Kabir ma taharraka harfahu. Dua huruf yang dua-duanya berharokat. Jadi fathah, fathah, kasrah, dhammah. Ketemu dengan misalnya fathah, kasrah, dhammah. Ini hukumnya kabir. Makanya di dalam ilmu qiraat disebut, ada sebutan istilah idgham kabir. Yaitu idgham huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua, tapi huruf pertama ini berharokat. Itu ada di qiraah namanya qiraah Abi Amir Asy-Syami. Contohnya ini adalah misalkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ar-Rahman Ar-Rahim maliki yaumiddin. Di sini ya, ini mim, Ar-Rahmanir Rahimi maliki ya. Dua huruf, dua-duanya berharokat. Ini hukumnya kabir. Mutamathilain ya karena dua hurufnya sama, tapi kabir karena huruf pertama harokat. Disebutkan di Jamzuri juga ya. Nah, Jamzuri berkata, fas-shaghiru samiyan aw hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wa fahamanhu bil musul. Dan ketika dua hurufnya itu berharokat, faqul kullun kabir, katakan namanya adalah kabir. Wa fahamanhu bil musul, pahami dengan permisalan, dengan contoh-contoh. Abu Amir Asy-Syami dia kalau wasal ini Ar-Rahmanir Rahim dibaca dengan idgham. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu boleh di qiraat Abi Amir Asy-Syami. Tapi kalau di qiraat kita Hafs tidak dibolehkan. Kalau mau wasal ya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya contoh aja kabir. Mutlak. Apa itu mutlak? Mutlak adalah ma taharraka harfuhul awal wa sakana tsani. Yang pertama itu berharokat, yang kedua malah sukun. Itu kebalikan dari shaghir. Kalau shaghir sukun harokat, kalau ini harokat kemudian sukun. Darah lagi ya. Contohnya dengan sukun.
Contohnya adalah manansakh. Nansakh. Manansakh min ayatin aw nun ketemu nun. Ini nun pertama harokat fathah, nun kedua harokatnya sukun. Dinamakan mutlak. Tapi para ulama tajwid kebanyakan tidak menyebutkan hal ini nih. Mutlak ini nggak dibahas. Kenapa? Karena tidak menghasilkan hukum tajwid baru. Sampai nggak ada hukumnya apa? Hukum nun sukun ketemu nun sukun. Nah, nun fathah ketemu nun sukun hukumnya apa? Nggak ada jadi hukum baru. Nggak ada jadi hukum. Yang terjadi hukum itu ketika nun sukun bertemu dengan sin setelahnya. Ini terjadi hukum. Tapi ihtimalat akliyah, pembagian akal ini mengharuskan ada huruf mutlak. Ya, karena kan huruf harokat ketika bertemu sukun itu ada 3 kemungkinan. Entah harokat-harokat, harokat sukun, sukun harokat, atau sukun-sukun. Nah, yang tepat sebenarnya sukun-sukun ada tapi tidak dibahas ya. Tidak ada. Karena dalam bahasa Arab tidak ada 2 sukun bertemu dalam satu kata. Tidak ada, kecuali beberapa kata, bukan pembahasannya di sini. Ayo, kita masukkan semua ini ya. Shogir, kabir, dan mutlak di pembagian keempat tadi. Tamasul, misal ya. Tamasul terbagi menjadi 3. Yang pertama, tamasul shogir. Tamasul shogir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ij'al lana. Ij'al lana. Ini, ij'al lana. Lam bertemu dengan lam. Lam bertemu dengan lam. Tamasul, kenapa? Karena satu hurufnya sama. Shogir, kenapa? Karena yang pertama itu sukun, yang kedua harokat fathah. Kabir, contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ja'ala lakum. La sama la sini. Ja'ala lakum. Dinamakan hukumnya namanya tamasul atau mutamasilain. Kenapa? Karena lam bertemu lam, satu huruf. Satu huruf. Dan kabir, kenapa dinamakan kabir? Karena lam pertama harokat, lam kedua harokat. Mutlak. Kata mutlak kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, dhalalna. Dhalalna. Ini lam sama lam. Lam bertemu lam, hukumnya tamasul karena satu huruf. Tapi yang pertama harokat, yang kedua sukun, makanya dinamakan mutlak. Mutamasilain shogir, ini hukumnya idgham ya. Lam dimasukkan ke dalam lam pertama, dimasukkan ke dalam lam kedua. Ij'al lana. Ij'al lana. Contoh lain misalkan rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum. Muta ya, sebagaimana yang telah antum ketahui itu punya sifat namanya sifat hams. Fahathahu syakhsun sakat. Rabihat, rabihat ya, mengalirnya nafas ketika pengucapan huruf rabihat. Tapi ketika diidghamkan maka sifat hamsnya hilang ya. Seakan-akan kita baca satu tak saja. Rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum. Huruf hamzahnya hilang karena diidghamkan. Kabir hukumnya adalah izhar, ja'ala lakum. Mutlak juga hukumnya adalah izhar, dhalalna. Kemudian tajanus, kita masukkan lagi. Tajanus ini bagi menjadi 3, shogir, kabir, dan mutlak. Yang shogir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hammat ta'ifah. Hammat ta'ifatun. Mana hukum? Nah, ingat ya, tajanus ini dua huruf, satu makhraj tapi beda sifat. Ini huruf ta dengan huruf to itu makhrajnya sama. Makhrajnya itu ujung lidah menempel di
usul sanaya al-ulya. Ujung lidah di pangkal lidah atas. Itu keluar 3 huruf. Keluar huruf ta, to, dan dal. Ketika 3 huruf ini saling bertemu, itu hukumnya tajanus. Ya, hammat ta'ifah. Kenapa dinamakan tajanus? Kenapa? Karena ta dan to satu makhraj, beda sifat. Dan kenapa dinamakan sohir? Karena ta yang pertama sukun, kemudian yang to-nya ini harokatnya fathah. Kabir, contohnya ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-salihati tuba. As-salihati tuba. As-salihati tuba. Tajanus, kenapa dinamakan tajanus? Karena tak bertemu to, satu makhraj beda sifat. Kenapa kabir? Karena tak yang pertama harokat, yang to kedua juga harokat. Ya, 2 huruf sama-sama berharokat. Kemudian mutlak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tatma'innu sini. Dinamakan mutajanisan karena tak dan to satu makhraj walaupun beda sifat. Dinamakan mutlak karena huruf pertama harokat, huruf keduanya itu sukun. Insyaallah jelas ya. Soghir ini hukumnya idgham, tak dimasukkan ke dalam to. Kabir itu idhar, taknya idhar, tak juga idhar, taknya juga idhar. Contoh taqarub. Misalkan taqarub terbagi menjadi 3 lagi, soghir, kabir, dan mutlak. Soghir, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanat zalimatan. Kanat zalimatan. Ketika bertemu dengan zo, tak bertemu dengan zo, tak makhrajnya ujung lidah di pangkal gigi seri atas, zo ujung lidah di antara 2 gigi ya. Ujung lidah di antara 2 gigi. Makhrajnya beda, tak sama zo makhrajnya beda, tapi berdekatan. Makanya hukumnya at-taqarub. At-taqarub. Dan kenapa dinamakan soghir? Karena tak yang pertama sukun, zo-nya berharokat fathah. Kabir, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malaikatu zalimi anfusihim. Al-malaikatu zalimi anfusihim. Itu dengan zo sama ya. Dinamakan taqarub karena makhrajnya berdekatan. Dinamakan kabir karena kedua hurufnya itu berharokat. Mutlak, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tuzlamun. Tuzlamun, tak bertemu zo lagi. Tapi yang pertama atau taknya harokat, yang kedua taknya zo-nya sukun, maka dinamakan mutlak. Soghir, hukum asal soghir ini hukumnya idgham, hukum asal ya. Jadi dibaca kanal zalimah. Dibaca kanal zalimah, tapi di riwayat selain Hafiz. Kalau di riwayat Hafiz di sini meskipun mutaqarib, meskipun taqarub, tapi dibaca izhar. Nah, kaidah ya. Tidak setiap tajanus itu wajib idgham. Dan tidak setiap taqarub itu juga wajib idgham. Tapi setiap tamasul itu wajib idgham. Terus kapan huruf-huruf taqarub ini idgham, kapan idhar? Kapan huruf-huruf tajanus ini idgham, kapan idhar? Jawabannya mengikuti riwayat dari para qurra yang ada. Di sini hammat taifah, kenapa idgham? Karena riwayat Hafs dibaca idgham. Di sini kanat zalimah, kenapa bukan idgham? Bukan kanat zalimah, tapi dibaca kanat zalimah. Karena riwayat Hafs ini dibaca idhar. Tidak dibaca idgham. Insyaallah wadah ya. Tabarud misal akhir. Shaghir, kabir, dan mutlak. Shaghir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum."
Ini jelas ya. Jelas banget hurufnya jauh. Kalimat alaikum. Ta dengan ain. Ta makhrajnya ujung lidah, ain makhrajnya di tengah tenggorokan. Jelas hukumnya idhar. Ini kenapa dinamakan tabaud? Karena dua hurufnya makhrajnya berjauhan. Kenapa dinamakan shagir? Karena ta huruf pertama sukun, huruf kedua harokat. Kabir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, an'amta alaihim. Alaihim. Huruf an'amta alaihim. Dinamakan tabaud karena huruf ta dan ain makhrajnya berjauhan, dinamakan kabir karena dua hurufnya sama-sama berharokat. Mutlak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'lamun. Ta'lamun. Ta dan ain. Dinamakan tabaud karena ta dan ain makhrajnya berjauhan, dinamakan mutlak karena ta yang huruf pertama harokat, hurufnya ain, kedua hurufnya harokatnya sukun. Dhabit tsani intaha ya, tanqasimu kullu alaqah ila thalathi aqsam intaha. Al-an ad-dhabit ats-tsalis hukmul kabir wal mutlaq. Sekarang hukmul kabir wal mutlaq. Hukumnya apa ini? Kan tadi dibagi jadi tiga ya, kabir, shaghir dan mutlaq. Shaghir, kabir, mutlaq. Hukum kabir dan mutlaq yaitu hukumnya kedua dan ketiga ini wujubul izhari mutlaqan. Wajib izhar mutlak secara mutlak ya. Maupun meskipun itu tamasul ya, dari tamasul mana? Ini tamasul kabir maupun mutlak hukumnya izhar. Yaitu di riwayat Hafs ya, kita bahas tadi. Ja'ala lakum. Kalau di riwayat Abi Amir Asy-Syami gimana? Ya, boleh aja. Ja'al lakum. Kita baca ja'al lakum di riwayat selain riwayat Hafs. Kabir dan mutlak hukumnya adalah wajib izhar. Tajanus kita lihat. Kabir dan mutlak. As-salihati tuba wa tatma'innu. Wajib izhar. Kita lihat kabir dan mutlak. Al-malaikatu zalimi. Mutlak tuzlamun. Sama-sama izhar. Tabaud lebih jelas lagi ya. An'amta alaihim dan ta'lamun wajib dibaca izhar semuanya. Ad-dhabitur rabi', hukmus shaghir. Hukum kabir dan mutlak selesai. Sekarang pembahasan hukmus shaghir. Hukumnya apa? Apakah idgham ataupun izhar atau ikhfa? Kita baca bersama. Hukum shaghir fil mutamathilain. Kita dulu. Hukumnya apa? Al-idgham. Wajib idgham. Al-idgham itu wajib idgham. Di mutamatsilah yang kita lihat mutamatsilah tadi ya ini dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman ij'al lana lam wajib masuk ke dalam lam berikutnya wajib itu. Contoh kedua rabihat tijaratuhum ta wajib masuk ke dalam ta. Contoh banyak ya, kita nggak ambil contoh sini karena fokus ke teori. Kalau kita berbanyak contoh khawatir waktunya habis buat contoh. Nanti contoh bisa antum baca sendiri, praktekkan di dalam Al-Quran. Jadi hukum shaghir di dalam tamatsul adalah wajib idgham. Ya. Wajibul idgham. Alko kecilin Alko. Wajib idgham illa fi qaulihi ta'ala. Kecuali firman Allah Subhanahu wa taala maliyah halaka. Ini agak mendalam ya. Kita jelaskan sekira saja. Hukum maliyah halaka dalam riwayat Hafs itu punya dua wajah. Punya dua cara baca. Ketika wasol. Jadi maliyah ketika waqaf jelas ya. Maliyah halak waqaf. Maliyah nafas halak. Ketika wasol dibaca ada dua cara baca. Cara baca pertama itu cara baca saktah. Ya, cara baca dengan cara saktah. Ada huruf sin sini ya, afwan. Oh, bisa. Maliyah. Cara bacanya jadi ketika wasol maliyah halak. Maliyah halak.
berhenti tanpa nafas. Saktah itu adalah tawakuf bila nafasin, berhenti tanpa nafas. Maliyah halak. Ketika dibaca saktah tidak boleh diidgham ya. Meskipun meskipun lain, hak ketemu hak, tapi tidak boleh diidgham karena saktah ya. Illa fi qouli ta'ala liman yasqutu 'alal ha'al ula. Untuk hukumnya saktah di hak pertama. Tidak boleh idgham. Maliyah halak. Cara baca kedua itu idgham. Kalau cara baca kedua tanpa saktah, berarti hukumnya kembali ke hukum asal yaitu idgham. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalkan maliyah halak, maliyah halak, maliyah halak. Itu ya. Ada insyaallah. Ilmu tajanisain. Hukum mutajanisain hukumnya adalah izhar. Hukumnya adalah al-izhar illa fi mawadhi'. Jadi kaidah yang sudah Anas sebutkan tadi, tidak semua hukum mutajanisain itu wajib idgham. Tidak semua kemungkinan pertemuan dua huruf yang mutajanisain, satu makhraj beda sifat, itu harus idgham, enggak harus. Semua mengikuti qiraat dan riwayat masing-masing. Seperti misalkan hamzah ketemu ha, satu makhraj ini beda sifat, tapi enggak wajib diidgham. Ha ketemu ain satu makhraj beda sifat, tidak wajib diidgham. Kha dan ghain satu makhraj beda sifat juga bertemu, itu tidak wajib diidgham. Makanya hukum asalnya adalah izhar. Illa fi mawadhi', kecuali di beberapa tempat saja yang tajarus ini wajib diidghamkan. Yaitu Anda sebutkan, Anda bacakan ya. Pertama, dal bertemu ta. Ini wajib idgham. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman misalkan udtum wajib idgham ya. Dal ketemu ta. Ini idgham, dal ketemu ta. Udtum. Karena dal dan ta satu makhraj. Dal ta dan to satu makhraj. Tapi dal ketemu ta saja yang wajib diidghamkan. Dua, zal bertemu dengan dha. Itu juga wajib idgham. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzalamtum." Idzalamtum. Zal ketemu dha. Zal, dha, sa, satu makhraj ini. Ketika bertemu, tapi ketika zal ketemu dha saja yang wajib diidgham, yang lainnya enggak. Ini riwayat Hafs ya, kita baca riwayat Hafs. Contohnya lagi, ta ketemu to. Ini wajib diidgham. Allah berfirman misalkan idhammat ta'ifah. Hammat ta'ifatun. Ta ketemu to wajib diidgham. Yang berikutnya ta bertemu dengan dal, itu juga wajib diidgham. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma asqalat da'awallaha rabbahum. Asqalat da'awa. Ini tasydidnya. Asqalat da'awa. Ta bertemu dengan dal. Dal to satu makhraj ya, ujung lidah menempel di pangkal gigi seri. Tapi ketika ta ketemu dal saja yang di sukun a yang dihukumnya idgham. Kemudian ada huruf sa ketemu zal. Contohnya Allah SWT berfirman, yalhaz zalika, yalhaz zalika. Ta ketemu zal yang diidghamkan. Ta zal dha satu makhraj, tapi hanya ta ketemu zal saja yang diidghamkan. Berikutnya ba ketemu dengan mim. Contohnya adalah irkam ma'ana. Allah berfirman irkam ma'ana. Ba, mim dan waw satu makhraj, yaitu dua syafatain. Dua bibir keluar tiga huruf
ba, mim dan waw. Tapi hanya ba ketemu mim saja yang hukumnya makhraj. Kalau mim ketemu ba, apakah hukumnya idgham? Jawabannya tidak. Hanya ba ketemu mim yang hukumnya idgham. Jadi dalam riwayat Hafs ada beberapa kemungkinan saja yang hukumnya idgham dalam mutajanisin. Jadi hukum asal mutamatsilan itu idgham, hukum mutajanisin hukum asalnya adalah izhar illa fi mawadhi', itu beberapa tempat. Ini beberapa contoh aja ya. Kemudian fil mutaqaribain. Mutaqaribain itu hukumnya, hukum asalnya adalah izhar. Hukum asalnya juga adalah izhar. Mutaqaribain hukum asalnya izhar. Jadi tidak semua mutaqaribain itu hukumnya adalah idgham. Hukum asalnya izhar illa fi masail, kecuali beberapa permasalahan saja. Yang pertama itu lam ketemu ro. Lam ketemu ro ini hukumnya idgham ya. Lam dan ro ini makhrajnya berdekatan. Ya. Contohnya Allah SWT berfirman, "Qur rabbi." Qur rabbi zidni ilma. Lam ketemu ro hukumnya idgham. Ya, tidak semua mutaqaribain itu hukumnya idgham. Beberapa tempat saja. Contoh lain, qaf dalam qaf bertemu dengan kaf. Qaf dan kaf beda makhraj ya. Meskipun makhrajnya berdekatan. Allah SWT berfirman, "Alam nakhluqkum." Nakhluqkum. Nakhluqkum. Nah, qaf bertemu dengan kaf. Satu makhraj. Nah, dibaca dengan idgham ketika qaf bertemu dengan kaf. Tapi ketika kaf bertemu dengan qaf, kembali ke hukum asal, yaitu hukum asalnya izhar. Contoh lain, matlin. Nah, bertemu dengan matlin waw misalkan. Dengan waw sukun. Ini juga hukumnya idgham. Misalkan asawwa, wa ilal alladzina wa idza kaluhum aw wazanuhum gitu ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum. Sini waw sukun ketemu dengan waw. Hukumnya diidghamkan. Pertanyaan. Ini bisa jawab yang kalau bisa ada yang jawab ya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu. Sofi sudurin nas. Nah ini. Yang mau tanyakan ya bertemu ya ini. Ini kan hukumnya mislain ya. Afan ini harusnya mislain ya. Misalnya jelas ya hukumnya idgham. Aw wazaduhum idgham. Pertanyaan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi yuwaswisu." Ya, bertemu ya. Mislain kan? Shaghir juga, pertama sukun, kedua dhammah. Apa cara baca? Apa hukum alaqah huruf dalam ayat ini? Man yastati' an yujib. Ana urid musyarakatakum. Cara bacanya antum sudah tahu ya. Gimana cara baca alladzi yuwaswisu? Apakah di alladzi yuwaswisu? Alladzi yuwaswisu idgham ya. Dengan di masuk ya, dimasuk ya, ya pertama masukkan ke ya kedua. Alladzi yuwaswisu gitu ya. Atau izhar.
Jawabannya apa? Idgham atau idhar? Atau ya? Dibaca yang pertama alladzi yuwaswisu dengan idgham atau alladzi yuwaswisu dengan idhar, yaitu mengidharkan ya-nya. Baca pertama atau kedua? Idgham atau idhar? Jawabannya idhar ya, jelas ya. Ini ayat yang pertama kali kita hafal mungkin Mas TK. Kalau pertanyaan idhar atau idgham, jawabannya jelas idhar. Soal berikutnya, kenapa harus idhar? Nah, kenapa idhar di sini? Padahal mutamatsirin ini hukum asalnya adalah idgham. Ini pertanyaan yang sesungguhnya. Kenapa harus idhar di sini? Kan hukum kaidahnya sama nih. Ya, ketemu ya. Dan tidak masuk ke pengecualian. Pengecualian hanya satu di sini. Maliyah halaka ketika sakta. Man yastati an yujib. Man yastati an yujib. Nukti hadiah. Jawabannya adalah karena ya di sini ini ya karena sini jawabannya karena bukan mislain. Ini hukumnya bukan mutamatsilain. Kok bisa bukan hukum mutamatsilain? Karena hurufnya sama. Ini huruf ya, ya mat ini makhrajnya bukan makhraj tengah lidah, bukan wasatul lisan. Makhrajnya adalah jauf, ya. Huruful mad makhrajnya adalah jauf. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi lupa ya. Pokoknya huruf alif, waw dan ya. Yang mat itu hurufnya makhrajnya adalah jauf. Sedangkan huruf ya di sini itu makhrajnya adalah tengah lidah. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya ini tidak masuk dalam hukum mutamatsilain. Maka dibaca dengan izhar alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, berbeda dengan awazanuhum. Awazanuhum waw di sini makhrajnya syafatain, bukan makhraj jauf, karena bukan huruf mat, ini huruf lin. Huruf lin ini wawnya masih waw syafatain. Dan waw kedua juga syafatain, maka hukumnya kembali ke hukum asal yaitu idgham. Wadah insyaallah ya. Yang ketiga mutabaidain, ini hukumnya jelas. Setiap huruf yang berjauhan hukum asalnya adalah idhar, kecuali nun sukun bertemu dengan qaf dan kaf. Nun sukun sini ya, ujung lidah. Qaf dan kaf jauh. Ya. Meskipun jauh, tapi hukumnya dengan ikhfa. Ya. Kita ambil contoh. Nun ketemu hamzah, idhar ya. Nun ketemu ha, idhar. Nun ketemu ain, idhar. Nun ketemu ha, idhar. Nun ketemu huruf-huruf halqi, ya, ketemu huruf-huruf halqi ini semua idhar. Tapi ketika maju dikit, nun ketemu qaf, itu makhrajnya pangkal lidah, hukumnya menjadi ikhfa. Nun ketemu kaf, meskipun berjauhan, hukumnya juga menjadi ikhfa, tidak idhar. Maka hukum mutabaidah ini adalah idhar, hukum asal idhar, kecuali nun sukun bertemu dengan qaf dan kaf, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Wallahu taala alam. Sampai sini saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jika tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Insya Allah semua pembahasan sudah dijelaskan ya. Mana meskipun tidak pakai transkripnya, supaya lebih mudah dan lebih dipahami. Insya Allah semua materi sudah disampaikan di situ. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Astagfirullah. anta wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakallah Ustaz.